Selamat siang. Wah, mohon maaf, Bapak ada lihat sampah di bawah mejanya? Silakan dibuang. Baik, sudah. Terima kasih. Silakan berdoa dulu. Selamat siang. Baik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita menyanyi dan memupuk nasionalisme, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Bapak mohon izin untuk Ananda berdiri semua. Sebut kembali. Baik, silakan duduk. Bapak akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Hadir semua? Wah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Lengkap. Pembelajaran kita hari ini adalah pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mendiagnosis kerusakan transmisi manual. Kendaraan-kendaraan sekarang masih banyak yang menggunakan transmisi manual, sehingga masih memberikan peluang kerja bagi Ananda semua jika mempunyai skill memperbaiki transmisi manual. Jadi Bapak harapkan pada pertemuan ini mohon untuk sungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran. Masih ingatkah Ananda semua pelajaran sebelum transmisi manual? Sebelum transmisi manual adalah mata pelajaran mendiagnosis kerusakan kopling. Hari ini kita belajar menganalisis kerusakan transmisi manual. Apa yang akan Ananda lakukan? Adalah mendiskusikan penyebab timbulnya gejala kerusakan transmisi manual. Kemudian penilaian yang kita lakukan di pembelajaran ini, yang pertama adalah sikap, pengetahuan, lalu keterampilan. Kemudian tujuan pembelajaran melalui langkah pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik akan mampu mengenali jenis-jenis kerusakan transmisi manual. Kemudian yang kedua, mendeteksi kerusakan pada shifting control lever, shifting shaft, input shaft, lalu output shaft. Terakhir akan mampu mendeteksi kerusakan pada counter shaft. Apa manfaatnya kita belajar ini? Memiliki keterampilan troubleshooting. Ini ada sebuah transmisi rusak. Awalnya belum terdengar suara dari transmisi. Kemudian mesin mati, lalu dihidupkan lagi. Timbul bunyi menjecit. Nah, kedengaran bunyi mendecitnya. Itu dia bunyi mendecit dari transmisi manual. Silakan dirumuskan uraian masalahnya sesuai dengan buku pedoman reparasi. Di buku panduan mendecit itu kerusakan apa? Nah, itu yang mau dicari. Kemudian nanti selanjutnya adalah mengembangkan kemungkinan penyebab.
Diagnosis kerusakan berdasarkan komponen atau diagnosis kerusakan berdasarkan gejala. Kami mencurigai ini, kami mencurigai ini, kami mencurigai ini. Lalu kita tes. Kemudian pemeriksaan visual, lihat giginya, lihat bentuk roda gigi. Kemudian pengukuran. Setelah itu evaluasi. Simpulkan bahwa penyebab kerusakannya adalah ini. Itulah yang mau kita lalui di proses pembelajaran based learning ini. Bapak akan bagi kelompok, langsung saja ya, berdasarkan tempat duduk. Kelompok 1, di kanan Bapak kelompok 1, di kiri kelompok 2. Bapak akan membagikan LKPD. Ini LKPD muatannya aktivitas dari Ananda semua. Satu kelompok 3. Jika menginginkan sumber belajar, boleh menggunakan internet ataupun menggunakan handout yang sudah Bapak susun, atau menggunakan buku panduan perbaikan. Bapak memberikan waktu 20 menit. Artinya setelah 20 menit sudah ada keputusan mengenai komponen yang rusak. Silakan berdiskusi. LKPD-nya yang halaman kedua. Di sana disebutkan mengidentifikasi, merumuskan masalah. Bunyi mendecit itu apabila di buku panduan atau pedoman reparasi termasuk gejala yang mana? Boleh menggunakan sumber internet. Di bagian B, merumuskan masalah. Tuliskan nama gejala yang mendecit itu, apa yang namanya di buku pedoman. Yang mana satu yang bunyi mendecit berdasarkan ke-9 gejala yang ada di buku pedoman reparasi. Mendengung, mendecit, itu gejala yang berbeda sebenarnya. Halaman 17. Yang menyebut Perhatikan layar. Sambil di situ juga ya. Baik, yang A kelompok 1 sudah dirumuskan. Suara abnormal atau bunyi berisik. Kelompok 2 abnormal atau berisik. Nomor berapa di tabel? 5. Oli kurang, gigi poros konder aus, bearing aus, gigi roda sudah rusak. Baik, dari kelompok 2 mereka menemukan masalah bearing rusak, oli kurang, gigi poros sekunder aus, roda gigi sekunder rusak. Itulah yang kalian curigai penyebab gejala ya, suara mendecit tadi atau bunyi abnormal. Baik, terima kasih ke kelompok 2. Kelompok 1, apa perkembangan? Suara abnormal pada transmisi yaitu satu kurangnya oli, Pak. Terus permukaan gigi geser aus. Terima kasih. Silakan dibuat, diisi di LKPD, kemudian kita lanjut ke bagian perancangan solusi. Gigi kebanyakan. Gigi bedless Kebanyakan.
terlalu banyak. Dia menyebabkan apa? Permukaan giginya ceraus. Hubungannya dengan bunyi mendecit? Di mananya dia mendecit? Sumber bunyinya. Pas permukaan gigi geser, Pak. Dari mana sumber itu? Bearing bisa jadi, Pak. Bearing. Iya, Pak. Dari mana alasan yang mengatakan bearing? Pas bearingnya oblak, Pak. Pas putaran ini dia kayak gesek di dalam ini. Tidak stabil. Nggak stabil. Tidak stabil. Nggak center lagi, Pak. Jadi menimbulkan Bunyi suara suara mendecit. yang Apa solusi yang mau dilakukan? langkah penyelesaian untuk masalah tersebut tadi, Pak, yaitu ganti bearing yang tadi yang sudah oblak, Pak. Lalu tambah oli bisa juga dengan mengganti oli baru. Ukurlah atau periksalah komponen-komponen yang kalian curigai itu. Kalau sudah diputuskan, sudah diukur di pemeriksaan, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan akibat bunyi pada transmisi, yaitu bagian komponen yang kami curigai. Yang pertama, bearing yang ada di tangan saya. Bisa jadi bearing yang menyebabkan oblak antara pergeseran kacang dengan bagian luar bearing tersebut. Tolong jelaskan yang penyebab bunyi cit pada bearing. Kenapa bisa menimbulkan bunyi cit pada bearing? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Nah, kami akan menjelaskan kenapa terjadi bunyi pada bearing. Nah, yaitu bearing bisa jadi oblak lalu pergesekan antara gigi kacang bearing ke komponen di luar bearing. Sekian itu saja yang saya dapat sampaikan. Silakan berikan tepuk tangan ke kelompok 1. Silakan duduk. Jadi bisa Bapak simpulkan, yang pertama, bunyi mendecit itu adalah berdasarkan gesekan dua buah komponen yang secara kontinu. Beda dengan roda gigi. Kalau roda gigi yang bergesekan, kurang oli akan menyebabkan dengung. Namun kalau benda yang berkesinambungan akan menghasilkan bunyi yang halus tadi, mendecit. Contohnya bearing, poros, atau di gear, idle gear. Sekarang kita post test. Silakan scan link ini dan dikerjakan. Scan lalu bagikan di grup. Baik, terima kasih telah mengerjakan. Berikutlah kita akan lihat hasilnya. Setelah proses pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi, inilah hasilnya. Beberapa di antara Ananda semua ada yang belum melewati KKM. Jadi buat Ananda yang tidak melewati KKM, silahkan belajar lagi tentang komponen dari transmisi manual agar mampu menganalisis kerusakan. Silahkan Ananda yang remedial di scan yang bagian bawah. Oke, baik, sudah dipelajari ya. Dipelajari. Nah, buat yang lulus KKM, Suhanda, Raju, Helman, dan 6 orang lainnya, silakan perkaya pengetahuan dengan men-scan video yang bagian atas. Video itu adalah transmisi manual, tidak perlu menekan kopling. Jadi langsung persneling aja yang ditekan. Apa komponen yang ditambahkan? Silakan lihat videonya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pertemuan berikutnya kita akan melakukan perbaikan transmisi manual. Jadi komponen-komponen yang telah kita tetapkan tadi sebagai penyebab gejala mendecit akan kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Kesimpulan dari Ananda, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan bahwa bunyi mendecit
bisa jadi terjadinya pergesekan antara dua komponen secara kontinu, Pak. Dan poros. Poros. Ya. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Nanti peralatan dibereskan, dirapikan semua, disusun, disimpan, alat-alat disimpan ke tempatnya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, silakan meninggalkan tempat dan selamat siang.